Tokoh utama adalah Lena, anak dari keluarga campuran Silegal keturunan Jerman dan Afrika. Dia terbilang unik dan berwarna kulit kusam. Pada usianya yang ke-16 tahun, dia mendapat teror rasis dan bully dari teman sebayanya. Meskipun Lena mendapat kebebasan di kota asalnya, namun ibunya mencari cara untuk mengatasi masalah dengan memindahkan mereka ke kota Berlin, Jerman. Saat di dalam kereta, para tentara Jerman sedang memata-matai mereka karena rasnya yang mencurigakan. Saat tentara itu meminta identitas mereka, alhasil mereka lolos dari tentara tersebut. Sesampainya di kota Berlin, ibunya berjanji untuk memberinya hak kebebasan seperti anak-anak lain pada umumnya. Fakta berbeda ketika hari pertamanya Lena masuk kelas, dan saat Lena memperkenalkan dirinya, seluruh mata tertuju padanya dan mendapat rundungan karena nama Jerman yang dikenakannya. Saat lonceng berbunyi, seluruh kelas dibubarkan. Setibanya di luar, seluruh tentara Jerman sedang berkeliaran dengan menggunakan senjata api yang ternyata sedang mengawasi orang-orang Yahudi yang berasis kulit hitam di sana. Saat di halaman, Lena tidak langsung balik dan sedang memantau apa yang terjadi. Namun tentara Jerman dan teman-teman sekolahnya menerornya dengan kalimat hinaan karena warna kulitnya yang mencolok. Pada hari yang sama, ibunya membawa mereka kepada temannya bernama Hilda. Hilda adalah istri dari anggota perwira tinggi Hitler yang sangat disegani di Berlin, Jerman. Dan saat ini Silegal sedang mendiskusikan masalah Lena, anaknya, yang terus mendapat rundungan dari teman-temannya, bahkan orang-orang di kota itu. Tujuan mereka ke sana untuk meminta Wilhelm membuatkan dokumen untuk melegalisirkan bahwa Lena adalah keturunan Jerman. Silegal ibunya melakukan hal ini karena dia tidak ada cara lain untuk melindungi Lena dari penculikan dan penindasan dari tentara-tentara Jerman. Pada suatu pagi, ibunya dan Lena tengah di perjalanan. Tanpa sengaja, sebuah kereta dari arah berlawanan menabrak Lena dan membuat Lena sedikit terluka parah di mukanya. Mulai hari itu, Luz merasa bersalah karena dia telah melukai gadis itu. Pada hari yang sama, Lena dan ibunya mengunjungi rumah neneknya untuk menjemput Koen. Namun, sepucuk surat datang dari seseorang menitipkannya kepada nenek tua itu. Sesampainya di depan kantor, Wilhelm langsung menemuinya di sana dan memberinya sepucuk surat yang berisikan dokumen yang dimintanya beberapa hari yang lalu. Namun salah satu persyaratan yang diharuskan adalah dengan menandatangani surat perjanjian. Apabila hal ini ketahuan dari pemerintah komunis, maka Silegal harus siap menerima tanggung jawab. Tanpa berpikir panjang, Silegal menerima persyaratan tersebut. Pada suatu malam, ketika Lena sedang membersihkan bekas lukanya, ibunya menghampirinya dengan berita baik kalau Lena sudah mendapat izin kebebasan dari pemerintahan setempat. Namun dengan satu persyaratan tegas, yaitu tidak diperbolehkan kawin campur dengan keturunan Jerman. Lena sempat mengatakan kalau dirinya adalah keturunan Jerman, tetapi ibunya melakukan hal ini untuk mempertahankan Lena supaya Lena mendapat kebahagiaan dan tidak mengikuti jejak ayahnya yang ditembak mati oleh tentara Jerman yang selama ini masih ditutupi ibunya. Setelah mendengar itu, Lena merespon ibunya dengan linangan air mata. Pada suatu ketika, si Lena sedang belajar bersama di salah satu ruangan dengan teman-teman kelasnya. Di tengah-tengah pelajaran berlangsung, orang pemimpin komunis datang ke sana bernama Hitler. Seluruh siswa berdiri sekaligus memberikan tanda kehormatan padanya. Tetapi tujuannya ke sana adalah untuk mencabut izin kebebasan Lena untuk belajar di sana. Dan setelah Lena mengetahuinya, dia pun pulang dengan tangisan.
dan mencoba mengadukannya kepada ibunya. Ibunya berkata bahwa Lena masih banyak kesempatan untuk belajar dan bekerja. Lalu Lena memilih untuk pergi bersama ibunya bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun di tengah perjalanannya pulang, Luz sedang menunggunya di salah satu gang, dan setelah mereka bertemu, Luz mencoba meminta maaf lagi atas kesalahan yang tidak disengaja beberapa hari yang lalu. Namun Luz makin penasaran terhadap Lena karena sikapnya yang ramah dan manis. Tapi Lena pergi dan menghindarinya. Kemudian tibalah hari besar di kota itu, di mana terlihat seluruh siswa sedang berbaris dan sedang menuju ke suatu lokasi untuk merayakan upacara di hari besar di kota. Akhirnya Lena mencari cara untuk mengikutinya walaupun dari kejauhan. Luz yang sudah memperhatikan dari kejauhan meninggalkan barisannya dan pergi menemui Lena. Saat mereka bersama, Luz menceritakan pengalamannya terhadap Lena selama ini. Tanpa diduga, pertemuan mereka menjadi hari yang berkesan bagi mereka berdua. Kemudian Luz mengajaknya ke suatu tempat. Saat mereka tiba di pantai, Lena sempat mengutarakan kekecewaannya terhadap dirinya yang terus ditolak oleh teman-teman sebayanya. Mendengar hal itu, Luz jadi penasaran tentang kehidupan keluarga Lena. Namun kebahagiaan itu ada ketika mereka berdua saling mengerti dan saling menerima dan saling menyukai. Pada hari-hari berikutnya, hubungan Luz dan Lena semakin dekat. Setiap harinya Luz mengajak Lena ke suatu tempat untuk pergi bersama dan berkencan. Satu kali saat mereka di atas bukit, tanpa sengaja Lena mencoba mempertanyakan cincin yang ada di jari Luz. Luz mengatakan kalau cincin ini adalah peninggalan ibunya. Perhatian Luz terhadap Lena semakin terasa dekat sehingga mereka saling mencintai. Besoknya Lena diajak ibunya pergi bekerja. Di tengah perjalanan, Lena berpura-pura pamit pulang dengan Luz di pojok pabrik. Dan pada akhirnya hubungan mereka berdua sudah tidak bisa disembunyikan lagi, sehingga akhirnya hari itu kedengaran oleh perwira Nazi, dan pada malam hari dia mengutus tentaranya memeriksa identitas Lena. Saat di dalam rumah, hal yang tak terduga pun terjadi. Seluruh dokumen itu dibakar habis. Besok pun tiba, seluruh tentara menangkap setiap warga yang tidak memiliki identitas warga negaraan setempat. Lena pun yang tidak memiliki identitas mencoba melarikan diri. Luz yang berada di sana mencoba membantunya melarikan Lena ke tempat yang aman. Karena tidak ada cara lain untuk menolong, Luz terpaksa membawa Lena ke rumahnya tanpa persetujuan ayahnya. Saat di dalam rumah, Luz memperlakukan Lena dengan baik. Setelah beberapa menit kemudian, mereka berdua menjalin hubungan sebagai tanda percintaan mereka. Pada keesokan harinya di kota Berlin, semua tentara sedang berkeliaran di setiap sudut jalan raya yang diutus oleh Hitler untuk membasmi rasisme dan para pemberontak. Lena yang sudah mengalami kehilangan ibunya kembali ke rumah Luz untuk memberitahukan kejadian tersebut. Namun sesampainya di pintu gerbang, tukang kebun yang menyambutnya dan berkata kalau Luz sudah dikirim ke suatu tempat untuk menyelesaikan perdamaian dengan peperangan. Saat di perjalanannya pulang, tentara-tentara Jerman sedang melaksanakan tugas pemeriksaan identitas dan kartu pengenalan diri bagi setiap karyawan yang bekerja di sana. Lena menyadari bahwa dirinya tidak memiliki identitas, melarikan diri dari kerumunan orang banyak tersebut. Alhasil, Lena berhasil ditangkap dan dibawa ke suatu tempat pengasingan dengan menggunakan mobil angkutan. Saat di perkemahan, kehidupan di sana begitu rumit. Terkadang Lena tidak makan seharian karena para tahanan yang jumlahnya cukup besar.
Tapi Lena tidak putus asa dengan keadaannya. Hari berganti hari, kondisi perutnya juga makin membesar. Karena larangan perkawinan campur di sana, Lena sebelum bekerja terpaksa mengikat perutnya dengan kain untuk mengatasi kecurigaan para petugas di sana. Saat di lapangan, dia kemudian mendapat teguran dari petugas karena ia membawa sepotong ubi untuk temannya. Pada saat tak terduga, Luz terkejut ketika melihat Lena kekasihnya menjadi salah satu tahanan di sana. Setelah malam tiba, Lena mencoba melarikan diri untuk bertemu dengan Luz di salah satu camp. Saat di tempat, hal yang mengejutkannya ketika Lena menjelaskan akan kondisi perutnya yang terus membesar. Setelah Luz mendengarnya, mereka bahagia tetapi bercampur duka karena kondisi Jerman yang tidak menentu. Di sisi lain, Luz mencoba membicarakan hal ini kepada ayahnya sebagai pimpinan pasukan karena desakan dari atasannya membuat sang ayah tidak bisa mengambil keputusan untuk membebaskan Lena. Beberapa waktu kemudian Lena dibawa ke suatu tempat persembunyian, sementara Luz yang begitu mencintai Lena terus mendesaknya untuk kabur dan menyelamatkan diri dari kerumunan tentara musuhnya. Luz dan Lena yang sedang menindaklanjuti niat mereka, tiba-tiba sekutu musuh datang dan menyerang mereka. Kondisi yang tidak memungkinkan mereka selamat, para tahanan dibawa keluar dan diizinkan pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Luz yang khawatir terhadap Lena tidak mengurung niatnya meninggalkan sekutunya dan membantu Lena keluar dari tahanan tersebut. Luz yang kekeh dengan pendiriannya melawan perintah komandangnya dan mau tidak mau Lena harus diselamatkan. Tetapi niatnya tersebut justru membangkitkan amarah sang ayah. Tanpa berpikir panjang lagi, sang ayah pada akhirnya menembaki Luz hingga tewas dan film pun berakhir.